Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas B mata kuliah Statistika Sosial. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar dengan NIM 079. perkenalkan nama saya Pasha Ranska, NIM 059. Perkenalkan nama saya Libya Neema Azura dengan NIM 078. Perkenalkan nama saya Antonia Sara Kristianto dengan NIM 2074. Dan hari ini kami akan mempresentasikan hasil analisis data Yang sudah kami uji dengan judul Pengaruh kemampuan digital dan frekuensi penggunaan internet terhadap etika digital siswa di Jawa Tengah. Silahkan disimak, check it out! Check It Out. Check it out! Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik teman-teman semua, seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari analisis data yang sudah kami lakukan. Nah, sebelum kami mempresentasikan hasil analisis data kami, rekan saya Fasya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian. Baik, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sekarang internet itu udah jadi bagian kehidupan sehari-hari, terutama bagi pelajar, baik untuk belajar maupun untuk mencari informasi. Nah, penggunaan internet di Indonesia itu sekarang udah semakin meningkat juga setiap tahunnya, sehingga peneliti beranggapan kalau kemampuan digital yang dimiliki siswa itu bisa memengaruhi etika digital mereka. Karena kalau siswa lebih paham cara menggunakan teknologi, biasanya mereka juga lebih tahu nih bagaimana bersikap dan bertanggung jawab di dunia digital. Nah, selain itu, frekuensi penggunaan internet juga diduga berpengaruh. Semakin sering seseorang menggunakan internet, semakin banyak pengalaman yang didapat tentang aturan dan norma saat beraktivitas di media sosial atau kayak di secara online gitu. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah kemampuan digital berpengaruh terhadap etika digital siswa dan apakah frekuensi penggunaan internet menjadi perantara dalam hubungan tersebut. Nah, di sini kita ada 4 rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh kemampuan digital terhadap frekuensi penggunaan internet siswa. Yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi penggunaan internet terhadap etika digital siswa. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kemampuan digital terhadap etika digital siswa. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana peran frekuensi penggunaan internet dalam memediasi pengaruh kemampuan digital terhadap etika digital siswa. Di sini kita ada hipotesis penelitian, ada 4. Inti dari hipotesis penelitian itu, peneliti menduga kemampuan digital dapat meningkatkan etika digital siswa, baik secara langsung maupun melalui frekuensi menggunakan internet sebagai variabel mediator. Nah, sebagai variabelnya itu ada 3, variabel X itu untuk kemampuan digital, M itu untuk frekuensi penggunaan internet, dan Y itu untuk etika digital. Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, sumber data. Nah, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dataset publik yang berjudul Data for Measuring Digital Citizenship Competencies Among Students in Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi dalam dataset berjumlah 150 siswa sekolah menengah atas negeri dan swasta yang berasal dari 12 sekolah di 5 kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Prosedur pengambilan, responden pada penelitian asal dipilih menggunakan teknik probability sampling. Teknik analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis yang dilakukannya adalah yang pertama, ada uji klasik, yang kedua ada analisis jalur atau path analysis. Nah, path analysis ini dibagi jadi 2 lagi, ada regresi model 1 dan regresi model 2. Yang terakhir adalah uji Sobel. Lalu adalah operasional variabel, yang dimana kemampuan digital itu simbolnya X dengan skala Likert 1-5. Frekuensi penggunaan internet memiliki simbol M dengan skala ordinal atau rasio. Lalu terakhir adalah etika digital dengan simbol Y dengan skala Likert 1-5. Hasil penelitian yang pertama adalah model penelitian, analisis yang digunakan yaitu analisis jalur. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh kemampuan digital terhadap etika digital siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui frekuensi penggunaan internet sebagai variabel mediasi. Berikutnya, hasil penelitian yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Nah, tujuan utama dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memastikan
ngebuktiin bahwa model regresi linear memiliki estimasi yang akurat, nggak bias, dan juga konsisten. Dan jenis pertama dari uji asumsi klasik ini ada uji normalitas, yaitu untuk mastiin data residual terdistribusi secara normal sehingga model layak untuk memprediksi dan diuji signifikansinya. Nah, dari hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov ini, nilai signifikansinya itu sebesar 0,079, yang lebih besar dari 0,05, sehingga residual model regresi berdistribusi normal dan asumsi normalitas telah terpenuhi. Kemudian yang berikutnya ada uji heteroskedastisitas. Di sini tujuannya adalah untuk memastikan varians dari residual itu bersifat konstan atau sama pada setiap pengamatan. Nah, dari sini hasil uji heteroskedastisitas ini, metode Glatzer ini menunjukkan nilai signifikansi frekuensi penggunaan internet sebesar 0,93 dan kemampuan digitalnya 0,345. Angka ini lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Kemudian jenis terakhir dari uji asumsi klasik yaitu adalah uji multikolinaritas. Nah, di sini tujuan adalah untuk memastikan tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Hal ini mencegah kesulitan dalam menentukan pengaruh pasti masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Di sini hasil uji multikolinaritas menunjukkan bahwa nilai toleransinya sebesar 0,983. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,10 dan VIF-nya sebesar 1,017, lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulin bahwa tidak terjadi multikolinaritas pada model regresi dan variabel penelitian. Tidak terjadi multikolinaritas pada model regresi dan variabel penelitian layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Lalu berikutnya adalah analisis uji regresi model 1. Yang pertama adalah model summary, jadi nilai R-square sebesar 0,017, yang artinya kemampuan digital memberikan pengaruh sebesar 1,7% terhadap frekuensi penggunaan internet. Sisa 98,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Berikutnya adalah ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh dari nilai F hitung sebesar 2,421 dengan nilai signifikansi 0,122, sehingga model regresi tidak signifikan. H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan internet siswa. Lalu berikutnya lagi ada koefisien. Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,122 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan internet siswa. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif sebesar minus 0,244, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan analisis regresi model 2, yaitu jalur B dan C. Di sini kita akan menguji apakah kemampuan digital dapat berpengaruh ke etika digital melalui frekuensi penggunaan internet, atau kemampuan digital bisa berpengaruh secara langsung terhadap etika digital. Nah, berdasarkan model summary dari hasil analisis regresi, nilai R-square-nya sebesar 0,086. Artinya, kemampuan digital dan frekuensi penggunaan internet secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 8,6% terhadap etika digital, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Lalu, berdasarkan tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 6,757 dengan nilai signifikasi 0,002, di mana lebih kecil dari 0,05. Hasilnya menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan, sehingga variabel kemampuan digital dan frekuensi penggunaan internet secara stimulan berpengaruh terhadap etika digital siswa. Koefisien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan digital berpengaruh positif dan signifikan, di mana nilai koefisien regresinya adalah 0,186 dan nilai signifikasinya 0,032 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi kemampuan digital siswa, semakin baik etika digitalnya, maka H0 ditolak dan H3 diterima. Sebaliknya, frekuensi penggunaan internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika digital siswa. Dan
koefisiennya sebesar 0,009, artinya semakin tinggi frekuensi penggunaan internet, etika digital siswa cenderung menurun sehingga H0 ditolak dan H2 ditolak. Lalu, persamaan regresi yang kita dapatkan dari model 2 adalah Y sama dengan 0,186X dikurangi 0,120M plus error 2. Nah, kemudian ada uji efek mediasi, tapi kita tidak melanjutkan karena salah satu syarat utama mediasi itu nggak terpenuhi. Tadi hasil analisis regresi model satunya yaitu kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi internet, penggunaan internet karena nilainya itu 0,122 yang dimana lebih besar daripada 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa jalurnya itu nggak berpengaruh terhadap variabel X dan variabel M. Itu nggak signifikan jadinya. Nah, makanya dari itu frekuensi penggunaan internet itu nggak memenuhi syarat untuk berperan sebagai variabel mediasi nih untuk hubungan antara kemampuan digital dan etika digital. Nah, secara otomatis hipotesis 4 ini ditolak dan H0-nya diterima. Karena yang tadi frekuensi itu dia nggak memenuhi syarat, jadinya hipotesis 4-nya itu ditolak dan H0-nya diterima. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil uji hipotesis. Jadi setelah kita melakukan analisis data dengan SPSS, hasil dari hipotesis kita adalah yang pertama, kemampuan digital itu tidak berpengaruh terhadap frekuensi penggunaan internet, maka H1-nya ditolak. Lalu frekuensi penggunaan internet itu tidak berpengaruh terhadap etika digital, maka H2 ditolak. Dan kemampuan digital itu berpengaruh secara langsung terhadap etika digital, maka H3 itu diterima. Dan terakhir, kemampuan digital itu tidak berpengaruh melalui frekuensi penggunaan internet terhadap etika digital. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, frekuensi penggunaan internet itu tidak berfungsi sebagai mediasi, melainkan hanya kemampuan digital berpengaruh secara langsung terhadap etika digital. Maka H4 itu ditolak. Nah, di sini ada pembahasan hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh kemampuan digital terhadap frekuensi penggunaan internet. Dari hasil penelitian sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan internet siswa, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Temuan ini menunjukkan kalau kemampuan digital ini enggak nentuin seberapa sering siswa memakai internet. Frekuensi penggunaan internet kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain. Contohnya seperti kebutuhan akses internet dan lingkungan sosial. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan digital yang baik cenderung memanfaatkan internet secara lebih efektif dan efisien tanpa harus menggunakannya lebih sering. Kemudian yang kedua, ada pengaruh kemampuan digital terhadap etika digital. Dari penelitian sebelumnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika digital siswa, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima. Temuan ini nunjukin kalau siswa dengan kemampuan digital yang lebih baik itu cenderung punya etika digital yang lebih baik pula. Kemampuan digital ini membantu siswa menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan digital dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan etika digital siswa. Pengaruh frekuensi penggunaan internet terhadap etika digital. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika digital siswa, sehingga H0 ditolak dan H2 ditolak. Karena arah hubungan yang diperoleh tidak sesuai hipotesis, temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi frekuensi penggunaan internet, etika digital siswa cenderung menurun. Oleh karena itu, penggunaan internet perlu diimbangi dengan pemahaman etika dan literasi digital yang baik. Pengaruh kemampuan digital terhadap etika di kita peran frekuensi penggunaan internet sebagai variabel mediasi. Berdasarkan hasil regresi model 1, kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan internet, sehingga syarat mediasi tidak terpenuhi, dan frekuensi penggunaan internet tidak dapat menjadi variabel mediasi antara kemampuan digital dan etika digital. H0 diterima, H4 ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan digital terhadap etika digital terjadi secara langsung tanpa melalui frekuensi penggunaan internet, sehingga peningkatan etika digital lebih dipengaruhi oleh kualitas kemampuan dan literasi digital siswa dibandingkan intensitas penggunaan internet.
Baik, dari hasil analisis sudah kita lakukan, apa kesimpulannya? Kesimpulannya yang pertama, kemampuan digital tidak berpengaruh signifikan terhadap frekuensi penggunaan internet. Yang kedua, frekuensi penggunaan internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap etika digital siswa. Kemampuan digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap etika digital siswa. Frekuensi penggunaan internet tidak memediasi hubungan antar kemampuan digital. Dan yang terakhir, kemampuan digital merupakan faktor yang lebih berperan dalam bentuk etika digital siswa dibandingkan frekuensi penggunaan internet. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan digital merupakan faktor yang lebih penting dalam membentuk etika digital siswa dibandingkan intensitas penggunaan internet. Oleh karena itu, upaya peningkatan etika digital sebaiknya difokuskan pada penguatan kemampuan dan literasi digital siswa agar siswa mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Baik, sekian presentasi yang sudah kami lakukan. Ini adalah daftar referensi dari data-data yang kami gunakan sebagai pembentuk teori dan juga latar belakang serta data sekunder yang kami gunakan dalam penelitian ini. Nah, sekian dari presentasi yang kami lakukan atas penelitian kami. Semoga penelitian ini akan memberikan banyak manfaat ke depannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.